Para Bapak Ibu kakang adi ingkang kinasih dening Gusti Yesus Kristus, kita badhe gegilut pangandikanipun Gusti saking Matius 21 ayat 1 lan saklajengipun mekaten. Ing basa Indonesia, perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hei saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Mekaten pangandikanipun Gusti, nggih. Nah, dados merupakan kebahagiaan jika kita dipanggil. Namun di dalam proses pemanggilan itu kita harus juga menghargai yang memanggil kita. Karena yang memanggil kita itu adalah raja di atas segala raja, ya. Nah, karena ini raja, orang tokoh yang terhormat, maka kita juga harus menghormati. Bagaimana caranya? Namanya di dalam suasana pesta kita harus pakai baju yang pantas, ya. Nah, pesta yang kita datangi nanti adalah namanya pesta kawin anak domba, ya. Di dalam Matius 22 ayat 12-13 tadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, ya. Harus berpakaian pesta, dan kalau ditanya harus menjawab, ya. Kalau demikian dia boleh hidup, ya, seperti di dalam ketetapan kitab Keluaran pasal 28 ayat 35. Pada waktu Imam Harun masuk ke dalam kemah pertemuan, dia harus memakai pakaian kudus imam. Kemudian di dalam pakaiannya itu ada namanya giring-giring. Giring-giring itu kalau dipakai berjalan bunyinya gemerincing. Nah, itu menurut aturan harus terdengar. Jadi harus sampai Tuhan itu mendengar suara dari giring-giring itu ketika Imam Harun berjalan-jalan di dalam kemah pertemuan. Tujuannya apa?
Tujuannya supaya Imam Harun tetap hidup, ya. Demikian firman Tuhan di dalam Keluaran 28 ayat 35. Haruslah gamis itu dipakai Harun apabila ia menyelenggarakan kebaktian, dan bunyinya harus kedengaran apabila ia masuk ke dalam tempat kudus di hadapan Tuhan. Dan apabila ia keluar pula, supaya ia jangan mati. Tetapi pada kasus di Matius 22 ayat 12-13, orang tersebut akhirnya harus mati. Mengapa? Karena dia tidak mengenakan pakaian pesta, pakaian kudus. Kemudian ketika dia ditanya oleh sang raja, dia diam saja, tidak menjawab apapun. Maka dia harus mati sesuai keputusan raja tersebut. Dia dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Nah, demikian nasib orang yang tidak siap pada proses pemanggilan Tuhan. Kita semuanya dipanggil untuk masuk dalam kerajaan surga. Kita menika dipun tresnani dening Gusti Allah. Ananging boten sedaya menika menjawab panggilan Tuhan. Lan ingkang sampun menjawab menika ugi boten sedaya setya kalian panggilanipun. Pramila menawi kita taksih mirengaken pangandikanipun Gusti ing siang menika ateges kita taksih gadah kasetyan kangge mirengaken lan nglampahaken pangandikanipun Gusti. Monggo sami nderek Gusti Yesus amargi pesta kawin menika pesta kawin anak domba nggih menika Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala jemaat, sedangkan kita anak-anaknya ini sebagai istilahnya tuh mempelai perempuan, ya. Kita akan bersatu dengan Tuhan Yesus Kristus, ya. Nah, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Kita harus menjawab panggilan Tuhan Yesus. Monggo sami nderek Gusti kanthi setya kita mbangun turut pangandikanipun Gusti. Pokokipun nurut kemawon, menawi dipun dangu inggih kita matur jroning pandonga kita, lan firmanipun pangandikanipun kita ungelaken kanthi lati kita supados kita tetep gesang nderek Gusti Yesus, sugeng menikmati kerajaan surga yang akan kita terima. Para sederek, menapa panjenengan sampun pirsa bilih Gusti Yesus menika rikala mekrat dhateng swarga menika boten namung rohipun nanging ugi badanipun. Dados dagingipun Gusti Yesus menika nggih nderek minggah dhateng swarga. Lah menika mujudaken metere utawi jaminan bilih kita mangke dipun bangkitaken, kita saged gesang malih kanthi kekudusan, ya, daging yang sudah dikuduskan, tubuh yang sudah dikuduskan. Mekaten pangandikanipun Gusti. Matur nuwun sanget, sugeng pepanggihan malih ing Sabtu ngajeng. Matur nuwun.